Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial untuk membuat kuis. Kalau kemarin kita sudah membuat soal-soalnya untuk bank soal, sekarang kita akan memakai soal tersebut di bank untuk kuis. Jadi nanti ada dua. Yang pertama soalnya kita ambil langsung dari bank soal. Yang kedua kita tambahkan satu soal sendiri, misalkan itu. Kita cek ya di bagian ini pengaturan, kita cek dulu. Ini hanya mengecek untuk soalnya. Kita lanjutkan di bagian soal. Sudah tersedia 3 soal. Nanti kita akan memasukkan ini untuk kuis. Oke, saya kembali ke bagian kelasnya saya kembalikan. Terus saya akan menaruh kuis tersebut di bagian pertemuan ke-8, jadi di kuis. Maka saya klik di bagian hidupkan mode ubah, langsung aja lompat ke bagian kuis. Nah, di bagian kuis ini masih kosong, tidak ada aktivitas, maka sekarang saya tambahkan aktivitas. Nah, kemudian di bagian kita pilih bagian ini kuis. Nah, terus namanya misalkan ini tes untuk tes kelulusan misalkan gitu. Nah, ya sekedar contoh ya. Ini untuk namanya wajib diisi, kemudian deskripsinya misalkan saya buat ini, silakan kerjakan soal berikut dengan bahagia. Ini hanya sebatas deskripsi, perkenalan ya, tidak wajib saya tampilkan di kelas. Kemudian ini untuk timingnya, ini kuis ini bisa dimulai dari kapan, kemudian kuis diakhiri berarti bisa diakhiri sampai kapan. Time limitnya ini artinya berarti waktu untuk pengerjaannya berapa menit gitu. Sementara saya contohkan untuk diaktifkan, jadi ini diaktifkan jam 12 misalkan gitu, jam 12. Oke. Ininya saya buat 00, kemudian kuis diakhirnya bisa diakhiri sampai besok misalkan gitu, sampai tanggal 6 Maret. Jam berapa? Jam 23 gitu, 23.59. 23.59. Berarti kuis ini bisa dilaksanakan mulai tanggal 5 Maret pukul 12.00 sampai dengan 6 Maret pukul 23.59. Nah, waktunya saya aktifkan juga, jadi waktu pengerjaannya itu misalkan 10 menit. Nah, untuk when time expires itu ada 3 pilihan. Pilihan ini itu kasusnya ketika waktunya habis kemudian belum disubmit kayak gitulah. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama itu yang jawaban yang sudah terklik gitu, misalkan otomatis tersubmit misalkan gitu. Atau jawabannya otomatis dijawab kosong. Terus yang kalau memang belum dijawab ya, kalau yang di bawah ini misalkan gitu ya, kalau misalkan tidak tersubmit sebelum waktunya habis maka tidak dihitung, jadi dianggap tidak menyelesaikan kuis gitu ya. Sementara saya pilihkan yang atas. Di bagian nilai ada beberapa isian, mau dibiarkan juga nggak masalah. Di bagian nilai untuk lulus berarti kalau memang mau ditetapkan ada syarat lulus maka ini tinggal diisi. Defaultnya aturan awalnya itu rentangnya 0 sampai 10 gitu. Nah, nanti kalau misalkan mau diubah ke 100 bisa. Kalau misalkan ditetapkan mau 80 berarti tulis saja ini 8 gitu. Sementara saya kosongi. Nah, untuk percobaan menjawab diperbolehkan. Kalau memang hanya dibatasi bisa mengikuti beberapa kali percobaan, maka bisa dibatasi di bagian ini. Kalau tidak terbatas berarti yang sudah ikut kuis bisa ikut lagi sampai ya sepuasnya, berarti sampai waktunya habis, sampai waktu kuisnya habis. Kalau misalkan kita batasi sampai 2, nanti berarti mahasiswa atau siswa hanya bisa kuis 2 kali. Kemudian ini metode penilaiannya. Sisanya mungkin di tata letak bebas ya. Ini kalau misalkan saya pilih never berarti semua soalnya muncul di satu halaman. Oke, mungkin di bagian ini aja yang penting ya, review option. Jadi review option itu tampilan yang muncul ketika mahasiswa sudah menyelesaikan kuis ya. Kalau contoh ini misalkan immediately after the attempt berarti setelah kuis langsung dia bisa melihat ini jawaban yang dia sudah jawab apa, kemudian benarnya seperti kalau jawaban itu benar apa tidak, kemudian tandanya seperti apa gitu. Sementara the attempt-nya saya kosongi aja, ini saya kosongi, kemudian ini saya kosongi, ini juga oke. Jadi mereka cuma bisa melihat overall feedback sama tandanya. Atau kalau mau ditambah apabila benar juga nggak apa-apa, jadi yang ini. Tapi jangan dikasih jawaban benar. Nanti kalau dikasih jawaban benar mereka langsung tahu jawaban benarnya apa, kecuali di kasus tertentu gitu. Kemudian sudah, kita langsung ke simpan dan tampilkan. Nah, nanti tampilannya seperti ini, jadi belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Kemudian kuis tidak tersedia sampai Selasa, ini jam 12. Kalau misalkan mau nambahkan soal tinggal ke edit kuis.
kemudian bagian sini diklik tambah. Nah, kalau misalkan mau membuat soal dari pertanyaan baru tinggal yang di sini. Kalau misalkan sudah ada di bank soal, maka tinggal di from question bank. Kita klik from question bank, 3 ini kita centang karena kita mau masukkan 3 ini. Oke. Nah, sudah masuk 3 soal di kuis. Kalau kita mau setting angka tertingginya, kita atur aja di sini. Misalkan 100, berarti angka tertingginya nanti 100. Nah, di sini di bagian ini ada mark, maksimum marknya. Jadi ini semacam bobot. Jadi soal nomor 1 ini bobotnya 1, soal nomor 2 bobotnya 1, soal nomor 3 juga bobotnya 1. Kita juga bisa kocok pertanyaan, jadi tidak ada penomorannya, nanti diacak gitu. Oke, kalau sudah, kalau misalkan contoh ya, kita mau bobot di soal pertama ini dibuat 2 karena dianggap lebih berat, kita tinggal edit, ganti 2. Contoh, berarti nanti total marknya ada 4. Kita bisa kembali ke kuis buat coba ini, kita sekarang bisa perhatikan kuis ya, nanti tampilan kuisnya seperti ini. Kemudian mulai usaha, ada soalnya seperti ini, jadi 1 halaman saja. Kalau mau mengatur di 1 soal 1 halaman, tadi di bagian yang bagian never tadi kita ubah. Ini tinggal diisi. Untuk saya asal aja. Yang harus dapat 100 sih. Anggota badan, maka jawabannya adalah tangan sama kaki. Ini bisa dicentang 2. Kalau ini sifat wajib berarti wujud. Sorry, nggak bisa ditarik ya. Ya, sifat wajib bagi Rasul berarti fatona. Kemudian sifat mukhal kirib. Sifat mukhal bagi Allah, maka jawabannya adalah fana. Gini. Sebutkan yang termasuk kemudian, berarti saya jawab tangan. Ketika saya klik finish attempt, kemudian kumpulkan semua dan selesai. Ini waktunya masih banyak, tapi nggak perlu kita nunggu selesai. Kumpulkan, maka kita langsung dapat jawaban kita. Jadi nilainya 10 dari 10, nilainya itu 100%. Nah, jawaban kita benar semua. Itu. Maka finish review dan kita sudah dapat. Jadi tandanya 4, nilai kita 10. Nah, kalau mau tahu ulasannya tinggal klik. Oke, jadi sekian tutorial untuk pembuatan kuis, semoga bermanfaat.